awal video ini saya akan sedikit cerita tentang ukurannya dulu ya. Oke, kaki kepala nisan ini mempunyai ketinggian 5 cm, kemudian lebar ke samping 47, lalu panjang ke belakang 38. Bagian sikunya kita lem pakai resin. Kemudian kita pola seperti itu, di double juga pakai resin. Selanjutnya untuk lantai kepala nisan ini mempunyai kelebaran 50 cm, lalu panjang ke belakang 41, dan untuk cuak bagian tengahnya cukup ambil 10 cm keliling gitu ya. Nah, di bagian ini juga tidak kalah penting untuk kalian cermati. Bagian depan mempunyai ketinggian 5 cm, lalu untuk bagian belakang sendiri mempunyai ketinggian 14 cm. Untuk sampingnya tinggal ikuti aja ya. Di belakang 14, lalu di depan 5 gitu ya. Untuk kelebarannya sendiri mempunyai kelebaran 27. Kemudian untuk bagian belakang lebarnya 35 ya. Desain ini tidak final ya teman-teman, jangan salah paham. Nanti pada akhirnya juga kita akan cor pakai semen semua, dan bagian lantai juga nanti kita akan buffel. Di bagian ini saya ingin menampakkan peletakan persis leher kepala nisan melekat kepada papan namanya. Jika kalian sebagai pemula, tentu pekerjaan ini tidaklah mudah ya teman-teman, karena bagian leher itu harus masuk ke dalam bingkai granit yang sudah kita double, dan itu membutuhkan ukuran yang tepat ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita ukur dulu. Dia mempunyai lebar 35 dan panjang ke depan 29 ya teman-teman. Di sini saya sarankan pada teman-teman pentingnya membuat lehernya terlebih dahulu agar kita dapat mudah mengukur papan namanya. Ya terserah kalian mau lebih lebar dari saya atau pas-pas seperti saya ya. Intinya caranya seperti itu, kita garis pakai tip X ya teman-teman, kemudian kita ukur untuk bingkainya. Nah seperti itu, dan itu kita ukur keliling ya teman-teman, diratakan bagian atas, samping, dan bagian bawah harus sama ya, tidak boleh lebih. Lalu nanti kemudian kita akan lakukan pengeleman pakai resin ya. Untuk melengkapi pengalaman Anda melihat video saya ini, di sini saya jelaskan secara detail. Apabila kalian ingin mendouble granis jenis ini, usahakan ambil pinggirannya supaya nanti pas kita lem hasilnya menjadi rapat dan rapi. Oke, kira-kira begitulah bentuk penampakannya. Harus rapat seperti itu ya teman-teman. Itu makanya kenapa saya sarankan kita ambil bagian pinggirannya. Selanjutnya kita akan lakukan pengeleman. Di sini saya menggunakan resin merah ya teman-teman, resin yang khusus untuk pengeleman batu. Harganya 1 liter di kota Palembang 55.000 ya, atau satu botol itu. Tuangkan saja secukupnya ya teman-teman. Kalau bisa jangan sampai kelebihan karena sayang membazir ya. Kemudian kita teteskan pengerasnya, atau sering saya sebut sebagai katalis, 2 atau 3 tetes ya. Kita aduk sampai rata ya teman-teman. Untuk mempersingkat durasi, mungkin di sini saya tidak menampakkan semua cara saya mengaduk,
Tapi yang sebenarnya adukan itu agak sedikit lama ya teman-teman, karena harus benar-benar rata. Dan untuk memberi pengeras jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup seperti yang saya sarankan. Lalu kita tuangkan seperti itu. Saya selalu sarankan gayanya seperti ini ya teman-teman, tidak perlu pakai kuas, karena kalau pakai kuas nanti lemnya hasilnya menjadi tipis dan banyakkan tumpah-tumpah ya teman-teman. Selanjutnya juga kalau pakai kuas kita harus membersihkan kuasnya terlebih dahulu sesudah mengelem ya. Dan membersihkan itu harus pakai thinner ya, thinnernya yang mahal pula, thinner Cobra ya, tidak bisa thinner yang sembarangan. Oke, kita ratakan bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman, karena di bagian pinggir itulah yang menentukan pekerjaan kita rapi atau tidak. Intinya di sini yang paling kita harapkan agar pekerjaan kita ini rapi ya teman-teman. Kalau pinggirnya itu terkena semua, otomatis hasilnya nanti akan sangat rapat ya. Kita oleskan. Di sini juga perlu ketelitian ya teman, tidak perlu kita buru-buru. Kita pasangkan bagian pinggir-pinggirnya yang saya maksud di awal tadi, lalu kita jepit pakai penjepit buku seperti ini ya teman-teman. Untuk penyepit buku ini tentu banyak yang jual ya di toko-toko buku. Beli saja yang agak besar seperti yang saya contohkan ya. Harganya juga murah. Kalau nggak salah itu satu lusin paling 12.000 gitu ya. Satu lusin. Kalau di kota Palembang 12 atau 13.000 gitu ya. Nah, untuk informasi tentang resin juga teman-teman saya informasikan kepada kalian yang mungkin belum paham cara membelinya. Kalau di kota Anda tidak ada toko kimia atau kalian itu tinggal di perdesaan, kalian boleh beli secara online ya, karena banyak di toko-toko online seperti Lazada, Shopee atau Tokopedia ya. Beli aja seperti yang saya contohkan ya. Untuk batu granit ini biasanya semua orang juga memakai resin merah seperti ini ya. Jangan beli resin yang bening ya, bisa juga resin yang bening tentu hasilnya mungkin kurang kuat ya teman-teman, karena kalau resin bening itu kebanyakan dipakai untuk apa ya, kerajinan seperti buat kalung, buat gelang gitu ya, untuk meja resin. Kalau ini khusus untuk batu ya, dan ini harganya tergolong ekonomis. Kalau kalian beli yang resin putih itu kemungkinan agak sedikit mahal ya dari resin merah ini. Nah, begitulah teman-teman hasilnya. Nah, kemudian setelah itu tunggu sampai dia mengering. Saya sering menunggu seperti ini 24 jam ya teman-teman. Besok baru saya nat, lalu kemudian saya haluskan. Nah, begini hasil pembingkaian yang sudah kita lakukan. Cukup rapat kan teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, selanjutnya kita tinggal menunggu proses pengeringan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ini bermanfaat. Terus dukung channel Sigit Tegal Binangun dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.